Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abah di materi hari ini. Kita akan melanjutkan ya dari materi yang sebelumnya yaitu tentang sales letter. Jadi kita akan langsung mulai masuk materinya. Kalau kemarin kita sudah bahas sales letter itu mulai dari cara membuat headline teman-teman. Dan juga kita lanjutkan membuat introduction dengan storytelling ya. Dan kemarin juga kita juga sudah belajar lebih jauh tentang science of storytelling itu sendiri gitu ya. Nah itu kalau untuk sainsnya sih supaya kita lebih paham lebih mendalami aja. Memang sengaja nggak dikasih PR ya. Nah hari ini kita akan masuk ke bagian sales letter yang berikutnya yaitu ya yang disebut dengan YSET. Aduh, YSET. Nah, YSET ini menarik. Jadi bahkan ada bukunya tuh ya, ada bukunya. Anda cari aja mungkin ada di marketplace mungkin masih ada ya buku YSET yang ngarang Chovy Chovy Colby namanya ya. Itu juga alumni saya juga tuh yang ngarang tuh ya. Dia membuat buku khusus tentang membahas YSET ini doang, satu buku. Luar biasa kan ya, tuh alumni saya juga. Nah, oke. Jadi di bagian Yeset ini kita sengaja membuat sebuah pemaparan ya di mana pemaparan itu harus mampu membuat audiens kita, membuat orang yang melihat membaca sales letter kita dia mengatakan iya atau yes sebanyak 3 kali ya. Kenapa? Karena menurut ilmu ya zaman dulu tuh ada Socrates ya. Socrates tuh berkata, kalau seorang manusia sudah berkata iya sebanyak 3 kali, maka dia akan berkata iya untuk keempat kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 10, dan seterusnya lah ya. Pokoknya dia akan iya, 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 iya terus. Nah, bagaimana supaya menciptakan iya di belakang? Iya, saya mau oke lah, saya action, take action gitu. Actionnya itu biasanya kalau di bait itu adalah kontak ya, memasukkan kontak, nama, HP, email gitu kan. Ada yang mungkin pakai alamat tapi nanti kita lihat lah ya, apakah alamat diperlukan apa enggak tergantung bait Anda masing-masing ya. Tapi kalau bisa sih nggak perlu lah ya. Alamat nanti aja belakangan kalau udah bicara produk realnya gitu ya. Nah sekarang kita bicara produk bait ya. Jadi di awal itu adalah bagaimana kita membuat sebuah pertanyaan, menggait sebuah pertanyaan, kita tulis dan itu jawaban harus iya sebanyak 3 kali minimal. 4 boleh nggak? Boleh. 5 boleh nggak? Boleh juga gitu ya. Contoh ya, langsung contoh aja ya. Contohnya misalnya, apakah Anda sudah diet sampai kelaparan tapi lemak tidak kunjung hilang? Nah ini bisa jadi ya yang pertama. Oh iya bener Ya yang kedua apa ya yang kedua? Apakah selama ini Anda sudah atur pola makan, makan ketat, berat badan turunnya nggak sesuai dengan berat usahanya? Ya, oke itu juga bisa jadi iya juga. Apakah Anda tiap hari sudah olahraga keras sebagai kuda tapi lemak tetap membandel? Nah, iya juga nih. Ya, boleh tambahin yang keempat misalnya. Apakah Anda merasa frustasi karena perut buncit Anda atau double chin Anda? Kalau Abah dulu mah langsung ditarget organ-organnya gitu ya. Langsung pipi cabi, ini apa nih? Double chin ya, terus lengan menggelambir, apalagi perut perut buncit ya, kan? Terus sampai paha apa Tales Bogor tuh ya digituin sekalian. Nah itu kalau iya 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 maka dia akan iya terus sampai bawah. Nah itu rasanya di situ. Nah bagian yeset ini harus disertakan dalam yang namanya sales letter kita teman-teman ya. Nah ini bagian penting ya. Nah jadi kita lanjut nih. Jadi ketika ketika seseorang berkata iya, jawaban Anda iya sebetulnya, saya pun pernah mengalami apa yang Anda rasakan. Jadi di sini adalah membangun bridging jembatan empati, jembatan perasaan antara kita dan Anda, maksudnya pembaca dan juga kita ternyata sama gitu loh. Sama-sama iya, saya juga sama dengan Anda. Dulu juga iya gitu ya. Dan saya tahu apa yang Anda rasakan karena saya mengalami apa yang Anda rasakan. Nah, jadi terjadi apa? Terjadi kita membangun namanya kesamaan. Sehingga dengan terbangunnya sebuah kesamaan, maka terbangun juga empati. Ya kan kita sudah bicara di di bridging ini tentang empati ini ada di materi storytelling yang sebelumnya ya, di science of storytelling. Di situ sudah dibahas ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini bagian membangun empati yang akan langsung terkoneksi dengan emosi dari audiens kita, dari orang yang mendengar atau orang yang membaca. Nah, berikutnya Abah akan langsung contoh praktekan ya. Jadi ada seperti biasa ada formnya, dokumennya. Nanti teman-teman langsung diisi aja di dokumennya ya. Kita akan lihat nih. Jadi IESET itu rumus gampangnya adalah dengan menggunakan HDDG atau PF. Itu paling gampang, diurut aja langsung. Misalnya ya, HDDG-nya karena Abah pakar slimming jadi ngomongin slimming dulu aja ya tadi ya.
Biasanya kita pertanyaan pertama itu sebelum masuk situ ya, sebelum masuk situ adalah apakah Anda ya pernah mengalami atau apakah Anda pernah merasakan. Nah, itu boleh ya, antara dua itu pokoknya. Boleh mengalami, boleh merasakan ya. HDDG misalnya satu, diet ketat tapi hanya dapat diet ketat apakah sorry ini pain ini PF ya maaf. Nah, jadi orang itu yang pain itu adalah dia sudah diet ketat tapi perut tetap buncit. Nah, gitu ya. Dreamnya apa dreamnya? HDDG-nya apa? HDDG-nya pengen langsing dong ya. Apakah Anda pernah mengalami, apakah Anda pernah merasakan ingin mengempeskan perut atau bahkan ingin six pack misalnya gitu ya. Terus apalagi sih painnya orang sudah olahraga tapi tetap lemak tapi lemak tetap tidak berkurang misalnya ya. Nah, dreamnya apa? Dreamnya dari olahraga. Oke. Inginnya apa sih? Olah, sorry. Inginnya apa sih? Inginnya lemak terbakar, ya kan? Sehingga apa nih? Wajah lebih tirus misalnya. Wajah lebih tirus dan double chin menghilang. Ah, apalagi nih misalnya bosan dikatakan apa endut misalnya. Ya, ini pain loh ya, jangan salah ya. Dikatain bukan dikatakan, dikatain endut ya kan, sehingga merasa tidak pede. Ya, ini di sini apa DDG-nya? Ingin memiliki tubuh langsing gitu kan, dan percaya diri meningkat 300%. Ya, nah inilah ya. Nah, Anda bikin masing-masing 55 ya teman-teman ya. Anda bikin masing-masing 55 sehingga nanti Anda punya banyak stok untuk membuat YESET di sales letter Anda. Jangan lupa diisi nanti namanya dan juga produknya, jadi Abah juga meriksanya gampang ya. Nanti kalau yang salah-salah seperti biasa akan disuruh revisi dan seterusnya. Oke ya. Nah, kita akan masuk lagi ke materi yang berikutnya, masih di sales letter. Oke, kita balik ke materi sales letternya ya. Yang nomor berikutnya, nomor 4 ya. Anatomi sales letter yang nomor 4 adalah memberikan solusi ya. Solusi dari siapa? Dari produk kita, tapi bukan produk dagangan ya. Dalam hal ini produk untuk bait ya. Anda harus menjadi sarana, solusi harus menjadi sarana Anda mengedukasi si audiens tersebut ya. Jadi ini bagian penting ya teman-teman ya, mengedukasi. Oke, sehingga mereka benar-benar mendapatkan oh begini tuh caranya gitu ya. Bisa bentuknya ebook, sekali lagi bisa video tutorial, bisa kelas WhatsApp, bisa mentoring online via YouTube atau via Zoom meeting, itu Anda yang tentukan ya. Yang paling penting apa? Yang paling penting bagian awal ini harus edukasi. Sehingga ketika orang di luar sana jualan produk ya, jualan produk, Anda nggak jualan. Anda dikejar-kejar itu sama target avatar Anda, dikejar-kejar, Anda nggak jualan, Anda malah ngasih solusi, ngasih ilmu. Sehingga Anda akan menjadi seorang expert di mata mereka, ya kan? Orang kalau sudah expert, orang udah suka sama Anda jadi expert. Itu ada di buku Expert Secret-nya si Russell Brunson ya. Itu Anda akan otomatis Anda nggak perlu jualan lagi, nantinya mereka akan kejar-kejar Anda untuk mereka beli produk Anda. Bahkan enak nih, kita bisa bikin judul gini, bagaimana caranya dikejar-kejar pelanggan bahkan Anda belum jualan. Ya, kalau pakai rumus keluar headline, 7 rahasia dikejar pelanggan tanpa harus capek-capek berjualan. Ini kan canggih banget ya, padahal caranya gini. Ini caranya ya di mentoring kita ini ya. Oke. Contohnya jualan daster, kalau jualan daster ya kita udah tahu mungkin ebook, kita kasih ebook atau kasih apa gitu teman-teman ya. Yang jelas Anda harus bisa meyakinkan
target avatar Anda bahwa Anda seorang expert. Misalnya nih, tahukah Anda menurut studi yang dilakukan oleh University of Rochester, asik. Ada penelitiannya, daster doang men, gitu kan. Dan dipublikasikan di European Journal of Social Psychology menyatakan bahwa laki-laki lebih tertarik kepada wanita yang menggunakan baju merah. Wah, bisa jadi ini jadi sebuah target yang memang sebuah HDDG yang diinginkan oleh si target audiens Anda gitu ya. Nah, solusi bagi Bunda biar suami makin lengket adalah pakai baju merah di rumah. Misalnya mau tidur, gunakanlah baju daster warna merah. Nah, ini Anda bikin ini sebagai tutorial nantinya tentunya ya. Nah, tapi sebelumnya ini juga harus disampaikan dulu dalam sales letter. Nanti di tutorial itu akan mungkin lebih dalam lagi dibahasnya ya, video kah, kuliah WhatsApp kah, sekali lagi ya, atau mentoring online, Zoom meeting, YouTube dan seterusnya. Ya, tapi yang jelas ini Anda tuliskan dulu. Bagian ini tuliskan dulu. Ya, di mana di sales letter Anda sehingga orang akan tertarik gitu lah, ya. Wah, ini penelitiannya ada nih gitu kan, scientific nih gitu ya. Nah, ini teman-teman kita langsung masuk ke formnya aja. Jadi nanti nah solusi itu sebenarnya adalah bisa dikatakan barrier breaker ya. Jadi barriernya itu Anda sampaikan di sini ya. Nah, barrier yang paling mudah kan kita kemarin ada testimoni ya kan, ada jurnal ya, ada mungkin kata apa lagi lah. Pokoknya ada banyak lah ya. Nah, menurut apa siapa bahwa apa. Nah, itu rumusnya begitu. Misalnya menurut ratusan alumni atau ratusan testimoni atau apapun itu ya, ratusan alumni ya yang sudah mengikuti kelas WhatsApp, ya bisa begitu ya. Mereka merasa apa? Bahwa mereka merasa apa? Mereka merasa menjadi tahu nih, kita sambung ke yang langsing lagi ya, ke yang atas nih ya. Menjadi tahu cara memilih jenis makanan yang membakar lemak otomatis. Nah, di sini boleh nomor 2-nya pakai jurnal boleh ya. Menurut jurnal dari misalnya Society of Nutrition ya. Nutrition. Nah, bahwa apa nih? Misalnya bahwa melakukan rumus 3J akan membuat tubuh lebih ramping, nggak apa-apa lah, lebih ramping dan apa gitu misalnya, membuat tubuh lebih ramping dan awet muda. 3J apaan tuh? Wah, nanti itulah ada kuliah kita kan, kuliah WhatsApp kita dijelasin di situ ya. Pokoknya Anda bikin 3 ya. Ada yang testimoni, ada yang jurnal, ada boleh 2 jurnal, 1 testimoni gitu ya. Kalau bisa sih jurnalnya lebih banyak daripada testimoninya ya. Tapi ya kadang boleh juga. Lebih boleh nggak 4 ya boleh juga ya. Pokoknya Anda bikin aja dulu ya. Nah, itu tugasnya itu ya untuk yang solusi ini, bagian solusi ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Ya. Di sini ada anatomi yang kelima yaitu produk explain. Jadi penjelasan tentang produk ya. Explainer atau explain sama aja lah. Ya, explain itu kan kata kerja, kalau explainer kata benda sama aja ya. Pokoknya intinya begitulah. Ya, bagian krusial ini yang menentukan audiens beli atau enggak ya. Maksudnya dia take action atau enggak. Di sini adalah bagaimana caranya kita mendorong ya. Dan buatlah audiens merasa butuh terhadap penawaran kita, merasa butuh terhadap produk kita. Dalam hal ini jangan dulu produk yang kita jual ya, tapi produk bait kita. Boleh nggak baitnya dijual? Ya boleh juga sih, tapi pastikan harga murah kan, udah tahu kan rumusnya bait kan ya. Caranya gimana sih Abah? Nah, ini caranya nih teman-teman nih ya. Anda membuat dua kelompok persuasi, dua kelompok explainer. Yang pertama adalah penjelasan tentang fitur produk, yang kedua adalah tentang benefit produk. Nah, fitur produk adalah merangsang otak kritis ya. Jadi otak logic thinkingnya dipuaskan. Ya, oh udah puas deh gue, logic thinkingnya dapat. Yang kedua benefit produk. Benefit produk itu secara emosionalnya terpuaskan. Nah,
Kenapa Abah di sini kasih dua-duanya? Karena memang ada aja orang yang masih kritis gitu loh. Walaupun udah dilumpuhkan pakai storytelling itu kan untuk membangun emosi kan. Tapi ada yang otak kritisnya aktif, masih ada tuh. Ya makanya kita sodorkan aja lah. Di bagian yang sebelumnya kan juga ada penelitian gitu-gitu kan. Itu juga merangsang otak kritis biar jadi makanannya ya, makanannya otak kritis lah. Jadi biar kenyang otak kritisnya. Kalau otak kritisnya kenyang kan dia terpuaskan ya. Lanjut ya. Nah, ini apa perbedaannya fitur dan benefit? Fitur itu adalah kita bicara tentang produk itu sendiri, ya. Keunggulan produknya apa? Nah, banyak sekali orang jelasinnya hanya features. Keunggulan produk ini adalah canggih, teknologi terkini, apalagi misalnya bahan-bahan alami, sertifikasi halal sudah lolos uji laboratorium misalnya. Terus, oh ya, pokoknya gitu-gitu. Nah, itu namanya fitur. Orang butuh nggak fitur? Butuh, ya secara logic thinking. Kalau benefit ini hal yang berbeda. Kalau benefit kita bicara apa? Manfaat buat dia. Manfaat buat si avatar itu. Manfaat itu apa? Melakukan perpindahan dari A ke B. Ya, ingat, orang membeli bukan beli produk, tapi orang beli perpindahan, transformasi. Nah, si transformasi ini Anda sampaikan dalam bentuk benefit-benefit, gitu ya teman-teman ya. Nah, itu yang harus dilakukan, ada fitur, ada benefit. Fitur makanan logik, ya, benefit makanan emosi. Nah, kita harus jelaskan dua-duanya. Caranya gimana? Nah, ini caranya ya. Ini pakai contoh ya, Mbak jelasin pakai contoh. Contoh fitur dan contoh benefit. Oke. Kursus diet ini akan menjelaskan bahan makanan apa saja yang harus Anda beli, ya kan? Atau kursus diet ini akan menjelaskan jenis-jenis makanan apa yang akan membantu Anda menurunkan berat badan misalnya gitu, yang kayak gitu-gitulah ya. Kalau benefit apa? Nah, kursus diet ini menjelaskan detail makanan apa saja untuk memaksimalkan bakar lemak. Nah, gitu-gitu. Makanan apa saja yang akan berguna untuk kan perpindahan, ingat perpindahan. Kalau perpindahan A jadi B, orang tadinya misalnya perut buncit jadi perut six pack. Jadi gini, kursus diet ini akan menjelaskan detail kepada Anda bagaimana teknik dan strategi untuk mengempeskan perut buncit Anda sehingga menjadi six pack dan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Nah, itu ada faktor emosi-emosi di meningkatkan percaya diri ya. Atau misalnya kalau laki-laki six pack lah, kalau perempuan mungkin ramping bahasanya gini. Kursus diet ini akan memberikan tips and trik sederhana sih. Bagaimana caranya tubuh menjadi jauh lebih ramping daripada sebelumnya. Nah, ini sebelumnya. Jauh lebih ramping dibanding sebelumnya. Berarti ada pembanding. Dulunya nggak ramping, sekarang jauh lebih ramping. Jauh lebih ramping daripada saat ini, bisa juga, atau daripada sebelumnya. Anda menjadi jauh lebih ramping daripada saat ini atau sebelumnya, sehingga efeknya apa? Efek psikologisnya misalnya, sehingga Anda akan semakin disayang oleh suami. Asik. Pokoknya selalu ada yang namanya efek secara psikologis apa yang Anda tawarkan di situ ya, karena orang suka perpindahan, orang suka dengan transformasi. Jadi di bagian ini yang harus teman-teman gali adalah transformasi apa yang ingin saya tawarkan dari bait ini. Nah, kita langsung masuk ke sini, ke contohnya ya. Jadi di formnya nanti bentuknya kayak begini ya. Produk explain, kita kasih makan logik dan kasih makan emosi. Fiturnya apa? Misalnya fiturnya yang pertama, fiturnya itu lolos uji laboratorium. Bukan ya, sorry. Kalau ini udah produk ya. Fitur bait ya. Berdasarkan jurnal medis terkini, gitulah ya. Terus apa? Metode ya, sudah diuji oleh banyak atlet. Ya, itu kan contohnya kayak gitu-gitu lah ya. Benefitnya apa? Benefitnya adalah tadi tuh misalnya merampingkan tubuh Anda lebih cepat dan efektif, gitu ya. Merampingkan tubuh lebih cepat lagi, salah nih ya. Lebih cepat dan efektif misalnya, merampingkan tubuh Anda lebih cepat dan efektif sehingga, harus ada sehingganya. Sehingga efeknya apa? Ya, sehingga Anda akan tampil lebih percaya diri dalam 30 hari.
Nah, ada kerangka waktu jauh lebih bagus. Ya, seperti itu contoh-contohnya. Jadi, Anda bikin 3 aja di sini ada 3 fitur, 3 benefit itu udah cukup sih teman-teman ya, 3 fitur, 3 benefit. Anda langsung gali ya, ini PR yang Anda harus kerjakan ya. Langsung kumpulkan ke grup seperti biasa teman-teman ya. Nah, itu di bagian part dari sales letter ini ya, materi hari ini. Silakan teman-teman kerjakan PR-nya dan juga eksplorasi. Anda buka-buka lagi catatan sebelumnya ya, buka lagi kanvasnya, buka lagi headline-nya, buka lagi pokoknya dibuka semuanya ya supaya Anda bisa bisa connect gitu ya dengan pelanggan Anda. Ingat kita yang kita tawarkan jangan langsung produk tapi bait-nya dulu. Kalau bisa adalah kita bait-nya kita angkat banget gitu dan nanti konten bait-nya juga harus bagus ya. Bait itu yang populer di Indonesia, pasar Indonesia cocoknya ya yang seperti saya udah bilang sebelumnya ya. Kuliah WhatsApp itu masuk, terus ada video-video tutorial yang disampaikan di WhatsApp juga nantinya gitu ya atau disampaikan di member area kalau Anda bikinnya di member area juga bisa atau Anda juga bisa mentoring online via Zoom meeting kah kayak gitu kan ya atau e-book kah ya itulah. Nah, orang-orang Indonesia suka dengan apa bait ya konten marketing yang tadi saya sudah sebutkan. Oke, gitu aja teman-teman. Kita akan ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.